kesadaranku menghujam dalam kelubuk hati, terasa di sanubari tak punya arti. Lihatlah alam luas terbentang kebesaran ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya berbahagia, hari ini alhamdulillah kita telah mendapatkan pada bulan yang penuh dengan ya istilahnya kesucian diri. Saya ucapkan dari saya pribadi, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita membahas masalah perannya remaja dalam membangun karakter bangsa, membangun jiwa pemimpin dan juga generasi remaja yang aplikatif menuju masa depan bangsa. Dan hari ini juga kita ketahui ya, banyak sekali teman-teman kita itu yang tidak karakternya itu bervariatif gitu kan. Karakter pemuda remaja itu yang kreatif gitu. Ada yang aktif, ada juga. Ada yang pasif, ada juga gitu. Nah, kebanyakan peran aktif remaja saat ini itu gimana ya? Belum membangun karakter. Belum membangun karakter. Nah, kita di sini akan membahas ya tentang perannya remaja dalam membangun karakter. Ini adalah perannya remaja pada saat ini untuk membangun karakter bangsa, karakter anak bangsa. Apa itu yang dimaksud dengan membangun karakter anak bangsa? Yaitu membangunkan jiwa seorang pemimpin generasi muda yang akan datang dan juga yang aplikatif menuju masa depan bangsa. Dan hari ini juga kita akan membahas masalah generasi pemuda anak bangsa. Apa itu maksudnya dan tujuannya untuk apa gitu kan? Nah, banyak sekali tujuannya itu adalah untuk membangun karakter dan juga membangun diri kita sendiri gitu kan, yang proaktif dalam kegiatan positif. Nah, kita akan bahas ya satu persatu peranan remaja dalam membangun karakter bangsa, yaitu jiwanya kita itu harus mempunyai jiwa leadership atau disebut dengan jiwa kepemimpinan. Jiwa leadership ini bisa dibangun di sekolah kita ataupun di rumah kita ataupun di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, membangun jiwa karakter yang positif generasi remaja pada saat ini adalah harapan bangsa untuk penerus bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ya, kalau dalam itu ada pepatah dari Rizalul God Ummatal God. Artinya jiwa muda sekarang ini itu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu bagaimana caranya supaya kita ini membangun karakter yang positif dan juga proaktif di masyarakat, dan juga membangun karakter ya anak bangsa yang cemerlang gitu. Banyak ya contohnya gitu kan.
Contoh kita di kepramukaan itu membangun jiwa karakter yang positif gitu kan, membangun jiwa kita supaya aktif, yang tadinya pasif menjadi aktif gitu. Nah, membangun masa depan yang generasi remaja yang masa akan datang gitu, itu lebih baiknya lagi diawali dengan pembelajaran di sekolah, pembelajaran di rumah, dan juga pembelajaran di lingkungan sekitar gitu ya, untuk membangun jiwa karakter yang positif gitu. Gunakanlah masa yang saat ini itu, masa remaja saat ini itu digunakan hal-hal yang positif. Contohnya pembelajaran, kerja kelompok, ataupun perbuatan-perbuatan yang positif gitu. Terus mengikuti kegiatan remaja ataupun ikutan remaja masjid atau remaja yang lainnya gitu, yang menggunakan ataupun yang berbuat positif lah gitu. Nah, kegiatan dalam menuju remaja yang kreatif itu bisa diselenggarakan dengan berbagai macam jiwa sosial di kalangan masyarakat, dan juga bisa membantu kehidupan generasi-generasi yang akan datang gitu kan. Dan juga bisa pembelajarannya itu melalui kegiatan-kegiatan ke jiwa kepemimpinan dan juga jiwa kesadaran diri gitu kan, dalam hal-hal yang positif. Nah, teman-teman yang saya cintai, pada hari ini juga kita kan lebih tahu ya, banyak ya kegiatan-kegiatan kita yang positif itu seperti apa, dalam bentuk kegiatan di lingkungan sekitar gitu, yang membangun jiwa karakter kita pribadi gitu kan, menuju karakter jiwa yang positif gitu. Dan jauhilah pergaulan bebas yang saat ini semakin semarak gitu. Nah, inilah kekurangan di kita ini, yang semestinya itu mempunyai jiwa yang kreatif, aktif gitu kan, jiwa generasi anak bangsa kita ini gitu kan, menuju kesuksesan diri kita untuk mencapai cita-cita kita semua gitu. Ini cita-cita kita ini untuknya apa gitu kan? Ada yang ingin menjadi seorang TNI lah, ataupun ada seorang Polri, ataupun ingin jadi dokter, atau ada ingin menjadi yang seorang beragamis gitu kan. Nah, dijiwai dari hari ini. Untuk apa dijiwai hari ini? Ya, bentuk karakter diri kita ini perbuatan yang positif gitu. Terutama dalam peranan remaja itu kan, peranan remaja pada saat ini gitu, yang signifikasinya itu adalah dalam setiap fase gitu kan, fase peradaban masa sekarang ini gitu kan. Dari banyaknya media sosial gitu kan, gunakanlah media sosial ini untuk pembelajaran yang lebih penting gitu, untuk membangun diri kita ini menjadi karakter pribadi yang positif. Contoh banyak ya, di medsos itu ada WA, terus ada lagi Instagram, terus ada lagi FB, ada lagi
YouTube, ada yang sebagainya gitu kan, dan yang lainnya lah, banyak TikTok yang lainnya gitu. Nah itu gunakanlah sifat-sifat yang karakternya itu karakter yang positif gitu kan. Kurangilah perbuatan-perbuatan yang negatif. Contoh kan banyak sekarang gitu, game-game kita itu kan suka ngupload game gitu kan. Game misalnya kita itu senang FF ya, ataupun MF gitu kan, Mobile Legend, atau apalagi yang sebagainya lah gitu kan, banyak gitu kan. Nah kurangi pembelajaran permainan-permainan seperti itu tuh dikurangi. Nah ganti dengan pembelajaran yang lebih penting untuk menuju kesuksesan kita sekarang ini dalam proses pembelajaran, menjadi nantinya itu akan sukses ya, mencari untuk kesuksesan diri kita sendiri. Wahai teman-teman yang saya cintai, nah oleh teman-teman juga bisa bisa delay gitu kan, mana yang positif, mana yang negatif gitu kan. Kita bisa nilai gitu, mana perbuatan yang positif nih gitu, daripada kumpul-kumpul yang negatif. Yang mana nih kumpul-kumpul yang positif? Kan banyak gitu kan. Kumpul-kumpul misalkan kita ikut di salah satu kegiatan remaja di kampungnya masing-masing. Dan juga para teman-teman yang saat ini sedang dalam jenjang pendidikan akhir nih gitu kan, gunakanlah ya waktu kita ini dalam pembentukan pembelajaran kita, supaya apa? Supaya nanti hasilnya dari hasil tryout, hasil UN-nya juga, hasil ujian tes juga kan, tes tulis, tes lisan, dan juga tes keterampilan juga gitu kan. Nanti dalam ujian-ujian seperti itu nanti kita akan dilihat gitu kan, kepribadian kita sendiri itu seperti apa. Nah seperti itulah. Dan juga ini saran saya dan juga kepada teman-teman juga gitu kan, janganlah berbuat hal yang negatif gitu kan. Gunakanlah di masa yang saat ini baik kepada orang tua, sopan kepada orang tua, dan juga sopan terhadap guru, baik terhadap guru. Perilaku kita robah ya, dari hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Nah begitu, di Karang Taruna kita aktif, di masyarakat kita aktif gitu. Kita saling membantu untuk jiwa diri kita, untuk membangun diri kita itu menjadi berguna bagi bangsa dan negara gitu. Banyak kalau di sekolah itu kita aktif di, misalkan di kepermukaan, aktif di bagian kepramukaan. Nah kita aktif di bagian kepramukaan, aktif di OSIS, aktif gitu kan. Terusnya lagi di dalam aspek penjaskes kan kita aktif nih gitu kan, ataupun di futsalnya lah, ataupun di badminton lah, atau kegiatan-kegiatan lain yang positif, ataupun kita ikut ekstrakurikulernya itu di banyak lah, seperti taekwondo, DKC, terus ya pokoknya banyak lah gitu ya. Nah itulah untuk membentuk jiwa karakter kita pribadi gitu kan, menjadi karakter kita ini menjadi yang positif. Banyak sekali kan waktunya kita ini, gunakanlah waktu-waktu pembelajaran di sekolah, walaupun itu cuma beberapa jam di sekolah, itu gunakan hal-hal yang positif gitu. Contoh kan banyak gitu kan, bisa melalui pembelajarannya itu
kalau nggak ada guru nih, biasanya kalau nggak ada guru kita gaduh gitu kan. Di kelas kita rame, kalau enggak kita kumpul-kumpul gitu kan. Nah, gunakanlah waktu-waktu senggang itu adalah membaca buku gitu, untuk sering membaca gitu. Walaupun itu pergi ke perpustakaan bisa gitu kan. Terusnya lagi kita itu pergi ke mana? Jadi ke perpustakaan gitu kan. Kita baca-baca buku, gak ada guru nih. Ya udah kita ke perpustakaan aja. Kita pergi ke perpustakaan, kita baca buku-buku pembelajaran apa yang esok ataupun nanti yang kita akan pelajari oleh guru kita gitu kan. Nah, itulah banyak sekali pembelajaran-pembelajaran penting untuk membangun karakter generasi-generasi remaja pada saat ini itu, untuk pergunakan hal-hal yang lebih yang lebih positif lah. Banyak ya pergunaan untuk sifat-sifat yang positif gitu kan di lingkungan sekolah gitu. Dan juga di luar sekolah, kurangilah sifat bermain kita gitu kan. Kurangilah keluar malam, main malam gitu kan. Kurangi itu, karena kenapa? Itu akan mengundang kepada diri kita ini hal-hal yang negatif gitu. Kalau kita sudah mengundang kepada hal-hal yang negatif, kita mudah gitu kan. Mudah terapa? Mudah istilahnya itu mudah ketarik gitu, mudah ikut gitu kan. Jiwa kita ini kan masih jiwa, darahnya itu masih darah gimana ya istilahnya, darah mudanya itu masih kelihatan muda banget gitu kan gitu. Contohnya saya sendiri gitu kan, jadi saya sendiri juga pernah ngerasain seperti itu juga. Oh, ternyata ada yang ngajak kumpul-kumpul seperti ini, perbuatan negatif. Ngapain sih ngumpul-ngumpul yang kayak gitu? Nah, suka ada yang gitu kan gitu. Terusan lagi ada yang bilang, lu gak pede nih gitu kan, lu gak pede nih, gak gaul. Terusan lagi kita sering dibully gitu kan, karena kita menjauhi hal-hal yang negatif gitu kan. Oleh teman kita diajak, kita gak mau, terus dianya maksa gitu kan, apa boleh buat gitu, kita harus meninggalkan gitu kan. Nah, kebanyakan mereka itu maksa terus kita dibully gitu. Nah, saya juga pernah ngerasain seperti itu juga. Cuma saya sering ucapin dalam hati saya itu, itu perbuatan yang tidak baik nih gitu. Itu perbuatan yang tidak baik nih. Udah aja kita pergi ke guru BK gitu kan, ke bimbingan konseling. Bagaimana nih cara kita ini bisa membangun diri kita sendiri gitu kan. Kalau ada permasalahan di sekolah, kalau ada permasalahan di sekolah, jangan dipendam, bicarakan kepada guru kita yang lebih dekat. Contoh dengan guru kita siapa nih, bimbingan konseling kita gitu kan, ataupun dengan wali kelas kita gitu kan. Nah, itulah yang lebih baik, itu yang lebih penting. Kalau kita ini ada hal-hal yang terganjal dalam diri, ya bicarakan kepada guru kita gitu. Jadikanlah guru kita itu di pengganti orang tua kita di mana, di rumah. Pengganti orang tua kita di rumah, pengganti untuk curhat, tempat curhat kita gitu kan. Nah, saya juga pernah seperti itu juga gitu kan. Saya nggak pernah dibicarakan ke teman-teman saya pribadi gitu kan, malahan dicurhatkan ke guru BK, ke wali kelas, ataupun ke guru agama. Nah, inilah dari mereka itu akan membangun kepada diri kita sendiri apa yang dibicarakan dan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari guru BK, dari wali kelas, dan juga dari guru agama. Kita ngambil hal-hal yang positifnya, nah kita lakukan. Nah, insya Allah itu juga akan terjaga
gitu kan, kepada diri kita itu hal perbuatan yang positif. Dan juga jauhi dari pergaulan bebas gitu kan. Karena kenapa? Pergaulan bebas, kalau kita terjun ke dalam pergaulan bebas itu nanti yang rusak bukannya diri kita gitu kan, tapi keluarga kita juga, ayah gitu kan, ibu, kakak gitu kan. Kalau kitanya itu punya adik punya kakak gitu kan, kalau yang masih punya ada adiknya juga gitu kan, seorang kakak gitu kan. Nah, nanti yang akan susahnya itu adalah orang tua kita lagi gitu. Kalaupun kita ikut tawuran, waktu ada yang ikut tawuran nih, pernah nih yang kepada saya ya, yang ngajakin ikut tawuran, alhamdulillah saya nggak sampai ketertarik gitu, malahan saya langsung menjauhi gitu kan. Nih temen kita nih ada yang mau tawuran, nah kita nggak usah ikutan. Gimana caranya? Kita udah aja perginya sendiri, jangan bareng mereka gitu. Kita pulang sendiri, jangan bareng mereka gitu. Dan kalau searah dengan mereka, usahakan kita jalurnya itu berbeda dengan arah jalur pulang yang dilalui oleh mereka tersebut gitu. Nah, hadirin dan juga para teman-teman yang saat ini sedang dalam jenjang pendidikan akhir nih gitu kan, gunakanlah ya waktu kita ini dalam pembentukan pembelajaran kita, supaya apa? Supaya nanti hasilnya dari hasil tryout, hasil UN-nya juga, hasil ujian tes juga kan, tes tulis, tes lisan, dan juga tes keterampilan juga gitu kan. Nanti dalam ujian-ujian seperti itu nanti kita akan dilihat gitu kan, kepribadian kita sendiri itu seperti apa. Nah, seperti itulah. Dan juga ini saran saya dan juga kepada teman-teman juga gitu kan, janganlah berbuat hal yang negatif gitu kan. Gunakanlah di masa yang saat ini baik kepada orang tua, sopan kepada orang tua, dan juga sopan terhadap guru, baik terhadap guru, perilaku saja yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat oleh teman-teman. Dan yang hal-hal yang lebih penting saat ini adalah gunakanlah waktu kita ini pembelajaran untuk mensukseskan diri kita menjadi apa yang kita inginkan sewaktu keluar dari sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di di rumah, terusan lagi pembelajarannya khususnya di keagamaan. Nah, ini juga lebih penting juga gitu kan, karena itu akan membentuk karakter remaja anak bangsa saat ini. Nah, harapannya remaja anak bangsa pada masa ini yaitu adalah penggerak perubahan sosial yang memiliki potensi yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam konteks membangun nasionalis ya, untuk membentuk nasionalisme remaja pada saat ini, membentuk karakter juga jiwa kepemimpinan dalam aspek remaja gitu kan, menjadi kebutuhan kita semua, khususnya para remaja dong gitu kan, untuk agar mereka itu mampu menghadapi tantangan, untuk menghadapi zaman sekarang ini kan gitu banyak. Nah, selain itu ada kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan yaitu pembinaan apa? Yang pertama,
Pembinaan untuk membangun karakter kita, membantu karakter kita ini menjadi karakter yang baik. Di segi apa itu? Pertama, dalam organisasi intrasekolah atau disebut dengan OSIS. Ada lagi di kepramukaan, ada lagi di apa itu namanya, ekstrakurikuler, ya. Nah, kita berbakat di mana nih? Karakter kita ini menyambungnya itu dengan diri kita pribadi itu kemana gitu? Apakah ke pramukaan kah? Ataukah ke keosisan lah? Atau kita ke ekstrakurikuler? Nah, itu adalah membentuk karakter diri kita sendiri berawal dari sejak remaja gitu. Dan hindari dari pergaulan bebas, ya. Hindari juga perbuatan-perbuatan positif, perbuatan-perbuatan yang negatif. Perbuatan yang negatif ini akan merusak karakter pribadi kita sendiri. Ini, ya, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya itu negatif. Dan juga untuk mengharapkan gitu kan, pentingnya ada lagi seorang ada yang belajar apa namanya itu jadi koki, tukang masak, ada juga gitu kan. Ada lagi yang suka apa ya namanya itu, berbicara di hadapan orang banyak, ada. Itulah sifat-sifat seperti itu akan timbul gitu pada saat ini, akan timbul loh gitu. Contohnya lagi gitu kan, sering banyak berinteraksi di sekolah dengan guru, dengan teman sebaya, dengan adik kelas kita gitu ya, yang yang berbuat positif gitu, yang berbuat positif, yang berbuat perilaku yang akhlakul karimah. Itulah nanti yang akan membangun karakter diri kita ini, yang disebutnya itu yang ajib lah. Yang ajibnya di sini itu adalah yang lebih baik, ada peningkatan daripada yang sebelumnya gitu. Itu. Jadi gimana karakter itu terbentuknya? Karakter remaja itu terbentuk tatkala kita sejak dari usia dini. Dari usia dininya kita lebih baik, maka kita pun saat remaja gitu kan, saat kanak-kanak, saat remaja, saat anak-anak, itu saat ya istilahnya menginjak ke dewasa lah, menginjak ke dewasa itu pasti memerlukan sifat-sifat kepribadian. Nah, itu akan timbul sifat-sifat kepribadian seperti itu akan timbul di dalam diri kita, akan timbul akan kelihatan oleh orang lain bahwa kita ini mampu dalam segala hal yang positif. Nah, seperti itu. Dan juga untuk membangun karakter anak bangsa pada saat ini itu adalah mempunyai kejiwaan yang begitu besar untuk menghadapi era globalisasi pada saat ini dan revolusi pada saat ini. Contoh, ada teman kita yang yang istilahnya suka berjualan di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, hadirin yang saya
akan paparkan sekarang ini adalah perannya remaja pada saat ini untuk membangun karakter bangsa. Bagaimana caranya untuk membangun karakter bangsa yang jiwa pemimpin generasi muda yang aplikatif menuju masa depan bangsa. Nah, hadirin teman-teman juga yang saya cintai, ini juga ada beberapa contoh ya untuk aplikatif beberapa remaja pada saat ini, yaitu dari pendidikan di sekolah, pendidikan di luar, pendidikan di rumah, dan juga pendidikan-pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan juga. Kita harus selektif, harus aktif. Karena kenapa? Karena pemimpin pada saat yang akan datang itu berawal dari remaja pada saat ini. Kenapa pada saat ini itu dibentuk oleh karakternya pribadi masing-masing. Nah, kalau sudah terbentuk pribadinya masing-masing, nah ini ada contoh nih. Kebanyakan pribadi yang sekarang ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, harapan anak bangsa pada saat yang akan datang yaitu adalah pemuda yang penuh dengan kreatif. Diawali pada saat ini, dimulai dari saat remaja pada saat ini, kreatif di sekolahnya seperti apa, kreatif di rumahnya seperti apa, kreatif di lingkungan sekitarnya seperti apa, dan juga di luar kita ini nanti pas begitu kita menghadapi masa-masanya pemuda ya, bebas daripada ke sekolah gitu kan, bebas dari pembelajaran, dan juga nanti ada yang mengikuti kepada perkuliahan, ataupun nanti ada yang jenjang kerja, ataupun nanti ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar. Walaupun itu dengan cita-cita kita sendiri, tentu ingin apa sih cita-cita kita ini gitu kan, banyak pastinya kan gitu yang ingin jadi. Cita-cita kita ini pasti ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi manajer, ataupun ada yang ingin jadi direktur juga ada, dosen juga ada, guru juga ada ya. Nah, maka diawalilah pada saat remaja kita ini untuk apa? Untuk pembelajaran yang lebih penting. Hadirin yang saya berbahagia, hari ini alhamdulillah kita telah mendapatkan pada bulan yang penuh dengan ya istilahnya kesucian diri. Saya ucapkan dari saya pribadi, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, dan juga selamat. Nah, teman-teman, itulah tadi ya istilahnya itu tips ya untuk membangun jiwa karakter diri kita untuk seperti apalah remaja saat ini itu. Gunakanlah waktu-waktu remaja saat ini itu dengan hal-hal yang lebih baik dan juga hal-hal yang positif. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kepada semuanya teman-teman.